Iya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, juga Pak Dokter dan para pihak kepolisian dan tim, bahkan juga kita punya tokoh politik Pak Firmanes dan juga pimpinan manajer Adar serta teman-teman aktivis. Nah mungkin ketika saya mencoba untuk melihat dari penyampaian yang disampaikan oleh pihak KPU bahkan juga dari pihak Bawaslu sesuai dengan tema kita di malam ini adalah bercerita belum halus di tengah pandemi COVID-19. Memang soal isu ini sangat menarik ya ketika kita coba untuk mendiskusikan dia, karena satu sisi soal pilkada yang dia berbeda dengan pilkada yang sebelumnya. Karena pilkada kali ini dia dalam kondisi COVID-19 dan kondisi dalam kaitan dengan keadaan daerah bahkan juga dunia yang sementara menghadapi COVID-19. Saya coba untuk melihat beberapa indikator yang bisa kita lihat bahwa bisa saja dalam posisi pemilihan bupati ini ada beberapa indikasi yang bisa kita lihat bahwa bisa saja dalam kondisi pandemi ini beberapa kejadian-kejadian yang kita bisa saja duga akan terjadi. Saya kira misalkan tadi yang disampaikan oleh pihak KPU bahkan juga pihak Bawaslu, nah kita tentu bisa mengantisipasi untuk proses pilkada ini apa yang diperintahkan oleh undang-undang, memang kita tetap akan mengikuti itu sesuai dengan normanya. Tetapi yang jadi catatan kita adalah soal bagaimana berkaitan dengan soal posisi pilkada dan posisi politik dalam kaitan dengan masa pandemi, yang kalau kita bisa melihat masih bisa saja ada indikasi-indikasi yang berkaitan dengan soal politik transnasional, bahkan juga bisa berkaitan dengan soal politik bansos. Nah pertanyaan kita bahwa apakah politik bansos ini juga akan tentu ditegaskan oleh Bawaslu untuk bisa memverifikasi itu. Karena kalau politik bansos ini juga bisa dimainkan, nah, saya tidak bisa bilang poin kami sekarang, tetapi ini harus diantisipasi. Karena kalau kita melihat dari yang disampaikan oleh pihak KPU dan Bawaslu, maka ini secara tegas akan konsisten dalam pengertian bahwa akan menegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, maka kondisi kita yang harus kita mengantisipasi adalah berbagai macam catatan-catatan adalah soal politik transnasional, politik bansos yang bisa digunakan. Nah ini yang mungkin jadi catatan kita. Yang berikut adalah berkaitan dengan soal kesiapan pilkada yang dalam kondisi masyarakat yang sekarang dalam kondisi pandemi ini, mereka hampir rata-rata itu terpikir bahwa kalau kita pergi ikut pemilihan bisa saja kita akan kena pandemi. Nah bagaimana sikap kita menyikapi ini? Apakah ketika masyarakat dengan sikap seperti ini yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua Bawaslu ini adalah bagaimana mempertegas untuk ketika melakukan verifikasi oleh KPU, maka mereka harus menyatakan atau membuat surat pernyataan. Nah ini yang tentu harus kita juga bisa mempertegas masyarakat. Tetapi pertegas ini juga masyarakat punya kebebasan untuk menyampaikan hak pilihnya. Nah kebebasan mereka ini juga tidak bisa kita memaksakan. Tetapi bagaimana kita bisa menganulir supaya masyarakat ini juga harus tidak bisa tingkat partisipasi golputnya tidak boleh banyak. Harus tetap kita memberikan semangat supaya masyarakat ini mereka datang menggunakan hak pilih ini adalah betul-betul mereka lihat untuk memilih apakah bupati sekarang, apakah melanjutkan kepemimpinan, apakah juga berganti, itu adalah hak pilihan mereka masing-masing. Tetapi tanggung jawab kita adalah bagaimana soal masyarakat itu bisa kesiapan mereka untuk pilih. Apalagi dengan kondisi COVID ini malah akan malas berkeluar dan sebagainya. Nah, apalagi kita dihadapkan dengan kondisi pemilihan ini yang satu TPS itu 500 orang yang bisa mengikuti TPS, tetapi menggunakan protokol kesehatan. Nah ini yang juga jadi soal. Soalnya di mana? Apakah kita bisa efektif satu hari itu bisa selesai 500 itu? Ataukah waktunya seperti bagaimana? Nah mungkin beberapa catatan saya juga adalah berkaitan dengan soal bagaimana sikap Bawaslu juga adalah berkaitan dengan kalau yang pilkada sebelumnya pasti tingkat laporannya akan banyak. Tetapi apakah dengan kondisi pandemi ini tingkat laporan ini pasti akan menurun mungkin. Nah menurun dalam pengertian bahwa orang tidak akan sibuk lagi untuk keluar untuk mencari dan sebagainya. Tetapi orang akan pada posisi untuk menggunakan hak pilihnya ketika pasal lihat saya pilih saja, saya menggunakan hak pilih. Tetapi apakah soal kejadian-kejadian yang terjadi itu
apakah mereka juga akan bisa melaporkan ketika berkaitan dengan menemukan indikasi-indikasi kecurangan. Nah, ini yang harus tentu dilakukan pengawasan yang lebih ekstra, sehingga bagaimana pilkada ini dalam masa pandemi tidak lalu digunakan atau tidak lalu dalam kondisi yang masyarakat bukan beberapa catatan. Nah, yang berikut mungkin soal menyangkut dengan kita punya beberapa catatan menyangkut dengan masa pandemi ini. Kalau tadi saya lihat disampaikan oleh data DPD ini mulai dilakukan dan persiapan, saya kira ini juga penting untuk tingkat partisipasi pemilih penting. Kalau misalkan semua masyarakat dengan kondisi COVID yang semakin naik, lalu masyarakat tidak mau mengikuti pilih, nah ini bagaimana sikap juga untuk kita bisa memberikan satu catatan kepada masyarakat. Nah, sehingga KPU juga yang pasti akan melakukan verifikasi secara faktual di lapangan itu adalah masyarakat bisa punya kesadaran. Tapi saya percaya bahwa masyarakat Al-Kota ini semua punya keinginan untuk pilkada kali ini semua ikut terlibat dalam proses pemilihan. Kita lihat dari itu. Nah, yang berikut juga ini memang beberapa catatan saya juga dalam kaitan dengan bagaimana soal pelaporan yang disampaikan oleh pihak Bawaslu tadi adalah menyangkut dengan laporan dan juga proses secara online ini. Saya kira memang ini merupakan edukasi juga bahwa memang sekarang adalah proses yang sudah mulai daring, tetapi memang ini terkendala bagi daerah-daerah yang akses internetnya sedikit kurang. Nah, bagaimana dengan misalkan mekanisme penanganannya ketika dari Loda bahkan juga yang lain yang susah aksesnya. Nah, mungkin penanganannya ini apakah penanganan yang kita lihat sesuai yang sudah terdahulu kan 15 hari penanganannya. Mungkin ke sekarang sudah jadi 5 hari ya Pak Ketua ya. Nah, sudah jadi 5 hari. Nah, ini berarti proses penanganan perkara ini seperti gimana? Ini yang kita jadi soal. Karena yang gemuka 15 hari sekarang sudah dipersempit menjadi 5 hari. Nah, kalau 5 hari ini yang kita menjadi kenal penanganan perkaranya seperti apa? Misalkan dari Lolo dan semua yang misalkan dalam posisi yang menyelesaikan. Nah, ini yang tentu menjadi catatan, sehingga kalau menurut saya Bawaslu bagi pihak KPU tetap melakukan sesuai dengan apa yang ada, dan paling penting adalah soal partisipasi masyarakat itu diharapkan tetap ikut kita yang sama. Ini yang tentu kita diskusikan bersama, sehingga dalam kaitan dengan kondisi pandemi ini orang takut, tapi orang berkeinginan untuk menyampaikan hak pilihnya. Nah, tadi kalau soal masyarakatnya diatur oleh pemerintah, tetapi soal pemilihnya diatur oleh pihak KPU dan Bawaslu. Itu berarti pemilih ini harus bagaimana dikonsolidasi untuk bisa menggunakan hak pilih dengan baik, dan yang pasti mereka juga harus bisa melaksanakan proses politik dan yang saling berjalan di pandemi, sehingga tetap terus. Saya kira mungkin itu sesi beberapa catatan saja. Untuk bicaranya. Terima kasih narasumber yang hadir dalam kesempatan hari ini serta para hadirin. Langsung saja, mohon maaf pertama-tama saya sampaikan karena Bapak Kapolres ada kegiatan bersama Forkopimda, jadi dia memerintahkan saya selaku Kasat Center. Kemudian dari pihak Polres sendiri, kami aparat kepolisian selaku aparat negara, kita pasti akan mendukung bagaimanapun terselenggaranya agenda pada ini. Dalam hal pelaksanaannya, kita sudah mengetahui semua bahwasanya penyelenggara sudah ada KPU, ada Bawaslu, dan didukung aparat kepolisian, baik itu dari TNI, Polri, dan pemerintahan itu sendiri bisa menggunakan Linmas ataupun masyarakat, walaupun tidak diatur dalam secara tekstual. Kemudian yang menjadi opsi pemikiran saya, yang pertama adalah kita jangan asumsinya berpatokan kepada tingkat partisipan masyarakat untuk memilih. Saya ingin menyamakan dulu, kita memang ingin untuk meningkatkan partisipan masyarakat untuk memilih, akan tetapi
bagaimana pemilihan itu berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Dalam artian aman itu bisa menjadi dari proses penyelenggaranya itu sendiri aman, dan masyarakat selaku pemilih aman di situasi yang ekstra seperti ini. Dalam artian ini situasi ini berbeda dari situasi pilkada pada sebelumnya yang sudah dijelaskan dari Ketua KPU dan Bawaslu. Kemudian untuk selanjutnya dalam prosesnya sendiri kita sudah ada perintah juga dari pimpinan kita sendiri untuk kita selalu komunikasi aktif dan koordinasi apabila KPU membutuhkan bantuan dalam artian dukungan personil keamanan. Dalam hal ini kita bisa mencegah untuk adanya intimidasi masyarakat seperti yang dibilang melakukan pencoblosan di masyarakat ada menolak dan sebagainya. Itu bisa kita melibatkan adanya Babin Kamtibmas dan Babinsa untuk secara tekstualnya itu adalah kebijakan kita sendiri. Karena apa? Karena kita melihat dari bahasa hukum itu berbeda dengan bahasa realita. Dalam artian ini hukum itu hanya teks, tetapi realita di mana kita hidup, disitulah kita tinggal itu berbeda. Contoh, kita bisa melihat seperti yang disampaikan Ketua Bawaslu, yang itu tidak harus menggunakan ini bisa video conference atau Zoom dan sebagainya. Itu memang mempermudah. Tetapi melihat situasi wilayah kita sendiri, mohon maaf, saya perjalanan sampai ke kau saja di tengah-tengah perjalanan kita susah. Itu belum lagi masuk ke dalam. Apalagi saya pernah sampai ke Loloja, ini sebagai sungai yang apabila itu hujan kita tidak tahu, jangan sampai kotak suara itu pun hanyut ke dalam laut. Jadi apa yang dibutuhkan oleh Polres tetap kami akan dukung dan kami akan kerahkan kekuatan sepenuhnya sesuai dengan permintaan dari Polres. Kami dari TNI itu sangat mengharapkan bahwa pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan aman dan tidak. Nah, untuk itu ada beberapa yang perlu kami sampaikan di sini dari catatan bahwa untuk pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita benahi dulu dari penyelenggara. Ya, penyelenggara kalau semuanya sudah melaksanakan tugas dengan baik dan mengetahui berbuat apa dan bagaimana, saya yakin dan percaya pasti akan berjalan dengan lancar. Karena pada intinya kami dari TNI dengan Polri itu mendukung sepenuhnya dan berusaha sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan bahwa pilkada itu harus berjalan dengan lancar, aman dan terkendali mulai dari tahap awal sampai tahap pengumuman hasil. Dan kami juga akan tetap mengawal, tetap mengamankan setiap tahapan pemilu, di mana kami selalu standby untuk diminta dari Polres. Karena kami tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa ada bantuan, ada permintaan dari Polres. Selanjutnya terkait dengan partisipasi masyarakat, ini memang suatu kendala yang sangat besar. Jangankan saat pandemi, saat situasi biasa itu saja ini menjadi kendala, karena mereka menganggap ini kan malas lah, apalah, pokoknya banyak alasan, ya banyak yang golput. Kadang-kadang mungkin mereka tidur lat, mereka malas lagi ke TPS. Kesiapan, saya kira untuk masyarakat kita cukup memberikan edukasi yang harus disiapkan oleh pihak KPU dan Bawaslu, dan mungkin tadi ucapannya disampaikan oleh pihak dari kepolisian. Ini ada suatu sinergitas saja, suatu sinergitas. Dari pihak medis, pihak kesehatan, cukup di masyarakat meyakinkan bahwa menjalankan regulasi COVID yang ada saja itu sudah cukup, karena memang masyarakat di Halut sebagai faktual yang ada sekarang mencapai 20 angka itu suatu hal yang luar biasa dalam hal mencapai 6 bulan berjalan ini. Nah, kita menunggu 6 bulan ke depan sampai dengan tanggal 9 Desember. Ya, mudah-mudahan tingkat
dinamika atau pola masyarakat di Halmahera Utara ini dapat dipertahankan, bahkan lebih diinsentifkan dalam hal protek, menghindari hal-hal yang berpotensi untuk terjadi transfer atau penularan. Ini hal yang luar biasa. Cukup dipertahankan sehingga sampai dengan pada hari H, pihak dari KPU maupun Bawaslu atau penyelenggara pileg nanti atau pilkada nanti tidak merasa berat. Mungkin hanya teknis-teknis yang sampaikan tadi itu yang perlu dievaluasi. Tetapi dari aspek medis itu yang saya sampaikan tadi. Pihak penyelenggara mampu meyakinkan masyarakat di desa, karena masyarakat di desa ini masyarakat penurut. Mereka sangat patuh terhadap aturan, apalagi dengan COVID ini. Di tiap desa sudah punya tim pemeriksa di setiap desa, bahkan mereka lebih ketat daripada yang ada di kota. Mereka sangat penurut. Kalau itu pendapat saya, kita tinggal memotivasi sehingga masyarakat itu tetap dipertahankan seperti kondisi yang ada sekarang. Bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat yang ada di Halmahera Utara itu perlu dijaga dan dipertahankan. Kita hanya tinggal merawat saja. Karena kita lihat kondisi di lapangan sebagai realita, angka COVID di masyarakat umum tidak bertambah selama 6 bulan berjalan. Kembali lagi seperti dibandingkan dengan kabupaten tetangga. Setiap hari ada peningkatan kasus. Kalaupun ada di peningkatan kasus dalam 6 bulan ini, ya jangan generalisir di Halmahera Utara. Ini yang perlu kita lihat, dan penyelenggara harus mampu juga menyampaikan hal ini, yang potensi-potensi hal-hal yang positif yang menyangkut dengan COVID di Halmahera Utara perlu diterjemahkan langsung ke masyarakat, apalagi tim-tim yang akan turun. Diperkuat bahwa tim penyelenggara di Halmahera Utara ini bebas COVID. Kami sudah selesai memeriksa rapid dan lain sebagainya. Ini yang paling penting di garis bawah. Jadi untuk saya kira ini hal yang penting. Kita tinggal merawat saja kedisiplinan yang ada saat ini. Dan saya kira dari pihak pemerintah daerah, dinas terkait, kemudian pihak TNI Polri, ya, senantiasa juga tetap mendekat dalam hal kedisiplinan atau pelanggaran-pelanggaran, misalnya dengan menggunakan masker dan jarak dan lain sebagainya, tetap dipertahankan. Kalau kita mampu itu sampai dengan Desember, saya yakin Halmahera Utara aman dari COVID ini. Dan untuk agenda pilkada saya kira tidak akan susah atau tidak akan terganggu apabila masyarakatnya semua sudah pada memahami. Tim penyelenggara juga yang disampaikan tadi itu kita rata struktur cukup baik, dan masyarakat juga merespon itu dengan baik. Maka saya kira dari aspek COVID ini kita bisa meminimalisir. Saya kira demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya menyampaikan banyak terima kasih.